Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Selasa dalam Pekan Prapaskah yang keempat. Kita mendengarkan Injil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Saudara terkasih, dalam Injil kita mendapatkan cerita luar biasa, di mana Yesus sungguh memperhatikan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Mereka orang-orang yang memohon kasih, memohon pengampunan, memohon apapun. Yang jelas mereka ingin hidup kembali di dalam masyarakat. Dan seringkali orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang menderita, orang yang terpinggirkan, orang yang difabel, itu tidak mampu untuk kembali hidup bermasyarakat dengan baik. Karena terutama di zaman itu, Yesus melihat ada suatu kesempatan bahwa ia harus datang dan menolongnya. Saudara terkasih, dalam Injil ternyata orang yang sakit lumpuh, orang yang buta, orang yang timpang, dan banyak yang lain telah menantikan goncangan air kolam Betesda. Dan Yesus melihat ada seorang yang lumpuh telah lama, bahkan 38 tahun lamanya sakit. Dan hanya tahu persis bahwa dia bisa sembuh bila ada orang yang mengangkatnya dan menceburkannya ke dalam kolam itu. Dia hanya tahu cara itulah untuk bisa sembuh. Tetapi tidak ada orang yang mau mengangkatnya dan mencelupkannya atau menceburkannya ke dalam kolam Betesda itu. Dan inilah yang dapat kita lihat dari Yesus. Yesus tahu persis bahwa si lumpuh ini membutuhkan pertolongan. Saudara sudah terkasih, bagi kita yang menyadari bahwa kita seorang yang berdosa, bahwa kita seorang yang mungkin sakit juga, kita boleh untuk percaya bahwa dalam Yesus kita punya cara yang berbeda. Dan Yesus pun memberikan cara itu, yaitu, maukah engkau sembuh? Orang sakit itu menjawab, dan dia pun menyampaikan keinginannya untuk sembuh. Sehingga Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Inilah cara yang berbeda, yang selama ini ada dalam pikiran dari orang yang lumpuh ini selama 38 tahun. Dan Yesus mengubahnya karena Yesus memiliki belas kasih. Maka belas kasih, kerahiman itu mampu mengubah cara berpikir orang. Dan kita pun perlu juga untuk berani menyerahkan apapun cara kita kepada Tuhan. Dan kita pun berani mengubah cara kita ketika kasih itu hadir dalam hidup kita. Ketika kita juga mau mengasihi sesama kita, maka cara kita untuk menolong orang lain akan berbeda. Itulah hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa orang yang sembuh ini, termasuk kita yang mengalami kasih Tuhan, disembuhkan. Pengalaman ini berarti tidak dimaksudkan untuk melupakan peristiwa sakit itu. Melainkan Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini berarti walaupun kita mengalami kesembuhan, tetapi tilam itu yang kita angkat mengingatkan kita akan sakit penyakit kita. Mengingatkan akan kita kelumpuhan kita karena dosa, kesalahan yang kita lakukan. Saudara-saudari terkasih, semoga kita mau untuk ikut ambil bagian mengalami kasih Tuhan, tetapi juga kita berbagi kasih itu. Sehingga banyak cara, tidak hanya satu cara untuk dapat membuat orang lain kembali dalam kehidupan bermasyarakat.
berdamai, bersaudara satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.